sahabat cerdas dan berkarakter, anak-anak yang hebat. Hari ini kita akan mempelajari bunyi dan gerak dasar tari daerah. Nah, tujuannya kita mempelajari ini adalah kita mampu mendeskripsikan apa itu bunyi dan bagaimana merambatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua adalah kita bisa praktek latihan gerak dasar tari daerah. Oke. Nah, bunyi itu sering terdengar di dalam kehidupan sehari kita ya anak-anak ya. Kita sering mendengar bunyi apapun. Nah, terus bagaimana itu bunyi, apa itu bunyi, dan mengapa itu bunyi bisa terdengar oleh telinga kita? Mungkin kita tidak belum ataupun menguasai hal itu. Maka kita akan belajar bersama. Nah, anak-anak, kalau anak-anak lihat ada beberapa orang ini yang bermain suling, bermain kendang, gitar, mendengarkan ada suara jam alarm. Ternyata bunyi itu dapat dihasilkan karena adanya benda yang bergetar. Apapun benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi, seperti suling yang ditiup udaranya bergetar di dalam suling, juga sama kendang yang ditepuk ini bergetar menghasilkan bunyi, juga sama gitar dan ini juga sama ya, maka dapat menghasilkan bunyi. Kemudian ternyata syarat terjadinya bunyi itu harus ada sumber bunyinya, anak-anak. Harus ada sumber bunyinya, harus ada medium atau zat perantaranya, penghubungnya. Kemudian yang ketiga tentu saja harus ada penerima bunyi. Nah, bagaimana bunyi itu dihasilkan? Ada anak yang bermain alat musik, ternyata alat musiknya ini ketika dipukul ataupun dipencet ya, dipetik dan sebagainya ya, ini dapat bergetar. Sehingga getaran itu dapat menghasilkan bunyi. Nah, segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Apapun itu yang dapat menghasilkan bunyi, maka dinamakan sumber bunyi. Nah, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Ketika ada sumber bunyi, ini bunyinya akan merambat melalui zat perantara. Kalau ini merambat melalui udara, sehingga dapat ditangkap oleh telinga kita dan bisa terdengar telinga kita, anak-anak. Dapatkah bunyi terdengar di ruang hampa, anak-anak? Tidak bisa. Kenapa? Karena di ruang hampa tidak ada zat perantaranya, tidak ada udaranya, maka tidak bisa kita mendengar bunyi tanpa zat perantara udara di dalam ruang hampa. Nah, kita buktikan bahwa bunyi itu merambat melalui benda padat, melalui benda gas, dan melalui benda cair. Yang pertama, melalui benda padat. Misalkan ada anak yang bermain telepon kaleng ya, ada anak satu ini bersuara melalui kaleng yang satu, maka bunyinya akan merambat melalui benang ini sampai terdengar di anak yang satunya. Ini membuktikan bahwa bunyi yang disuarakan oleh anak yang satu merambat melalui benang, merambat melalui benda padat ya anak-anak, ini terdengar oleh telinga yang satunya. Nah, ini percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua, bahwa bunyi juga dapat merambat melalui udara. Misalkan ada anak yang memainkan angklung, ini suara angklungnya bunyinya akan merambat melalui udara dan sampai di telinga anak yang ditutup matanya. Maka anak yang ditutup ini dapat menebak, oh itu alat musik angklung. Sama juga ada dua anak yang saling berbicara, mereka akan dapat saling mendengar, anak-anak. Dapat saling mendengar karena apa? Suaranya merambat melalui udara. Ini percobaan yang kedua. Yang ketiga, bahwa bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Dapat merambat melalui benda cair. Misalkan ada suara bunyi, ada ember ya diisi air penuh, kemudian ada corong didekatkan telinga. Ada anak ini mau mukul di bagian dasarnya, maka bunyi yang ada di dasar ini merambat melalui air sampai masuk di corong ini dan dapat terdengar oleh telinga si anak itu. Ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Nah, setelah anak-anak tadi memahami, belajar tentang apa itu bunyi, bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda udara, benda cair, nanti anak-anak melakukan pengamatan
Orang yang meniup seruling, memainkan gitar, memainkan angklung, memainkan kendang. Ini bisa kalian anak-anak lihat di YouTube ya. Nah, kemudian catat di sini dari pengamatanmu itu nanti. Terus bagaimana cara menghasilkan bunyinya, kamu tuliskan di sini. Seperti contoh nomor 1, peluit. Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Itu anak-anak catat, buat di dalam buku tulis seperti ini. Oke anak-anak, itu tugas untuk hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi 2 yaitu gerak dasar tari daerah. Keberagaman bangsa Indonesia ini banyak sekali anak-anak. Ada pakaian adat, ada agama, suku bangsa, termasuk juga tari daerah, tari tradisional. Misalkan ada tari payung, tari angsa, tari jaipong, ya, dan sebagainya. Ini adalah tari-tari daerah kita yang luar biasa hebatnya. Nah, hari ini kita akan mengenal sebuah tari bungung jumpa. Ini dari Aceh. Nah, dari Aceh. Meskipun kita dari Jawa, karena Aceh itu adalah Indonesia, kita cinta Indonesia, kita juga harus mengenal dan bisa mempelajari tari Aceh ini sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia. Nah, beberapa gerakan tari bungung jumpa ini terbagi menjadi posisi berdiri dan posisi duduk. Nanti anak-anak bisa membaca materi ini ya. Dari gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat, dan gerakan kelima dari posisi berdiri. Kemudian dari posisi duduk, anak-anak juga nanti mempelajari melihat bisa mempraktekkan ini gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, dan gerakan 4. Ini nanti anak-anak bisa mempelajari. Setelah anak-anak mempelajari, anak-anak bisa praktek dengan iringan musik. Nanti ini dilihat anak-anak praktek menggunakan pakaian batik yang anak-anak punya, kemudian rompinya terbuat dari kertas tidak apa-apa, atau kalau punya rompi ya dipasang dipakai. Kemudian mahkotanya bisa kalau punya ya silahkan pakai dari apapun, boleh dari kertas, boleh dari kain dan sebagainya. Kemudian anak-anak praktek tari bungung jumpa diiringi musik, direkam pakai HP, nanti dikirim. Nah, yang terbaik, insya Allah akan Pak Guru tampilkan di dalam Karnaval Budaya Virtual HUT Kemerdekaan Republik Indonesia SD Negeri 4 Purwodadi. Itu anak-anak ya, selamat belajar, selamat mencoba, tidak usah takut untuk tari ini, waktunya lama ya anak-anak. Terima kasih, salam hebat dan cerdas.